Oke, untuk suka fisika kali ini kita masih membahas tentang rangkaian listrik dinamis. Di sini soalnya adalah diberikan sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah loop. Ya, dari dua buah loop dengan data sebagai berikut. S1-nya 6 volt. Ini kita buat jadi diketahui ya. Diketahuinya adalah sebentar. S1 6 volt, berarti 6-nya di sini, 6 volt. Oke, E2-nya 9, ini adalah 9 volt. Oke. E3-nya sebesar 12 volt, ini adalah 12 volt, 12 volt. Oke, sekarang ini diketahui udah, R1-nya 2 ohm, R3 3 ohm, R2 6 ohm. Pertanyaannya, tentukan kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. Ini namanya I. Kuat arus itu I, R1, I pada R2, ya, I pada R3. Ya, I3 kita lambangkan. Beda potensial antara titik B dan C. Kita lambangkan di sini P, B, C, ya. Oke. Beda potensial antara titik B dan D, berarti V, B, dan D. Berapa? Sama daya pada hambatan R1, P pada R1 berapa? Ini adalah untuk yang ditanyakan, Dit. Maka untuk menjawabnya, ini kita buat di sini biar teratur. Oke, kita jawabnya dari sini aja ya, atau dari sini deh. Boleh jawab. Kita yang pertama, soalnya biasanya aku menyelesaikannya menggunakan loop, tapi kali ini agak berbeda sedikit. Jadi caranya begini, kita pilih titik A, B, C, atau D, atau di sini pilih titik yang banyak dilalui percabangan. Kalau di sini cuma dilanjutkan ke sini dan ke sini. Kalau di sini di titik B, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah, maka ini paling banyak. B-nya itu nanti dilalui oleh banyak titik, ya. B ke C, nih, ya, ini juga banyak titik, ini ke sini juga. Tapi malah sedikit, cuma ke sini atau ke sini, ya. Maka titik ini yang kita ambil sebagai patokan, dan kita tarik garis yang keluar dari titik B. Ini kan keluarnya ke arah sini, gitu. Ini juga keluar ke sini. Ini juga keluar ke sini, ya. Maka yang pertama itu harus pakai hukum Kirchhoff 1. Ya, hukum Kirchhoff 1 tentang jumlah I masuk harus sama dengan jumlah I yang keluar. Yang masuk ke titik B itu nggak ada, berarti 0. 0 yang masuk. Yang keluar dari titik B ini, dan ini. Karena di sini R1, maka ini adalah I1. I1 adalah I pada R1. I2 adalah I pada R2. Yang ini pada R3, maka I3. Oke, maka yang keluar dari titik B udah dapet nih, I1, I2, dan I3. Setelah ini dapet persamaannya untuk hukum Kirchhoff 1, kita menggunakan, jangan lupa, hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff 2. Apa tuh hukum Kirchhoff 2? Jumlah GGL, ya, jumlah GGL. Oh, kok GGL V? GGL adalah E. Sebentar. Jumlah GGL sigma GGL tambah jumlah I dikali R. Ya, kalau mau nyari tegangan, I dikali R-nya. Kalau nanti hukum Kirchhoff ini sama dengan 0. Oke. Ini dari sini kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi, kalau ini kita pakai hukum Kirchhoff 2, jadi kalau mau mencari tegangan kan rumusnya 0-nya nggak usah dipakai. Jadi cuma sigma E tambah sigma I dikali R. Jadi kalau kita mau menuliskan seperti ini, kalau kita mau dari tegangan, dari arah tegangan itu dari B ke C ini bisa langsung ke sini.
tegangan dari BC. Ya, sama dengan ini kan jumlah E. Jumlah E yang di sini adalah, kalau kita jalan ke bawah, ketemu yang lebih panjang dulu, ini berarti positif. Yang lebih pendek berarti negatif. Berarti positif 9. Ya, ditambah I dikali R. Kita lihat di sini. Ini adalah I3 kalau kita ke bawah. I3. R-nya adalah 3, berarti dikali 3. Seperti itu. Nah, PBC ini kalau dia langsung melewati titik lurus seperti ini. Ya. Gimana kalau dia dari V, tegangan V ke C juga bisa melalui arah seperti ini. Ya, ini aku titik-titikin. Ke sini jalannya. Nah, ini. Nih, ke sini lagi dia. Nah, ini kan PBC juga dari B, start dari B sampai C. Maka PBC sama dengan bisa melalui sini ketemu dengan I1. Kok I1? I2. I2-nya di sini biasa sejajar dikali dengan R2. R2-nya 6. Jalan lagi ke sini ketemu yang lebih panjang lebih dulu. Ya, ke sini nih. Positif ini jadi negatif, positif 12, langsung ditulis 12-nya. Nanti kalau negatif duluan yang ketemu ya min 12 ya. Oke, sekarang ada lagi nggak tegangan yang B ke C? Bisa lagi, yang satu ke sini, jadikan ke kanan, sekarang ke kiri juga bisa loh. Ini jalannya ke sini, 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 ke sini. Ini juga tegangan B ke C, sama bisa juga melalui itu kiri. Yang didapat kalau lewat sini I1 dulu ketemu dengan I1 dikali R-nya, pada R1 nya 2. Jalan lagi ke sini ketemu yang lebih panjang lebih dulu nih, sebelum yang lebih kecil. Berarti ini positif, positif 6 ya, bukan negatif. Kalau negatif ya tulis minnya. Udah selesai ini. Maka setelah itu kita jumlahkan. Yuk kita jumlahkan ya. Di sini kita tambah. Nah, tapi sebelum kita tambah nih, di sini kita eliminasi dulu. Nih, kita eliminasi dulu ya. Ini caranya lihatnya bukan di sini, bukan di 9, 12, 6, tapi lihat yang di I-nya. Ini pengalihnya nih 3, 6 sama 2. 3, 6 dan 2 ini yang kita kurung ini kita harus buat sama dulu angkanya. Jadi kalau kita buat sama, ini KPK-nya jadi 6 ya. Maka ini biar jadi 6, 3 dikali 2 biar jadi 6. Ini udah 6, maka dikalinya 1. Ini 2, maka dikalinya 3. Maka kita tulis lagi di sini ya. Kita tulis lagi di sini 2 kali PBC ya, 2 PBC sama dengan 9 kali 2 18 tambah 3 kali 2 kan 6 tambah 6 I3. Oke, begitu juga yang ini 1 kali PBC ya, PBC 1 kali 12 12, 6 kali 1 6, 6 I2. Oke, yang terakhir 3 kali PBC 3 PBC 3 kali 6 18 ditambah 3 kali 2 6, 6 I1. Begitu. Nah, ini kita tambahkannya di sini. Yang sudah dieliminasi kita tambah ke bawah. 2 PBC tambah 1 PBC itu 3, tambah 3 PBC jadi 6 PBC. Sama dengan 8 tambah 2 itu 10, tambah 8 18. 1 di sini 2 3 4 48 ditambah ini 6. Nah, ini menulisnya agak kita geser dulu ya. Ini kita hapus dulu deh. Ya, ini 6 PBC. Coba kita rubah di sini ya. Oke. Di sini hasilnya di sini agak ke sini lah ya. Sama dengannya adalah ya 6 PBC tadi ya, sama dengan 48 ditambah ini agak panjang, maka kita tulisnya begini, 6I3 tambah 6I2 tambah 6I1. Nah, maka ini nanti ini yang kita rubah jadi begini ya. Ini 6 PBC nya tetap, 48 nya tetap, ditambah 6 nya kita keluarin, maka sisa
Kalau kita urutin I1 tambah I2 tambah I3 begini ya. Gini kita kurung. Ini kita eliminasi dengan angka yang di sini, yang pertama itu 0 sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Maka ini kita ganti 6 dikali 0 gitu. 48 tetap sama dengan 6 PBC. 6 PBC sama dengan 48 karena 6 kali 0 kan 0 ya. Maka PBC sama dengan tinggal 48 dibagi 6, jadilah angkanya 8 ya, volt. Oke, jadi sebenarnya udah dapat di yang B duluan. Jawaban di B adalah 8 volt. Ini 8 volt, seperti itu. Maka baru kita menuju ke I1 yaitu I pada R1, I2 I pada R2, dan I3 I pada R3. Maka cara mencarinya kalau kita buat di sini ya. Jadi cara mencari I1 kita ambil yang ada I1-nya. Ini kan ada I1-nya, maka kita ambil yang ini. Ini untuk I1. Ini kita buat seperti ini dulu biar untuk nyari I1 pakai persamaan ini. Ya. PBC sama dengan 6 tambah 2 kali 1 2I1. PBC nya tadi udah dapat 8, maka kita masukkan 8 sama dengan 6 tambah 2I1. Ini pindah ke sini kan jadi minus, 8 dikurang 6 itu 2 sama dengan 2I1, maka dapat I1 sama dengan tinggal 2 di sini dibagi 2 jadi 1 ampere. Maka I1 nya adalah 1 ampere. Begitu. Ya, lalu bagaimana dengan I yang lain yaitu maksudnya I pada R2 ya. Oke, kita kotakin di sini. Sekarang kita cari yang ada, jangan yang di sini ya, jangan yang setelah dieliminasi tapi yang sebelum. Yang ada I2-nya kan yang ini. Berarti kita ambil yang di sini ya. PBC sama dengan 12 tambah 6 kali I2 6I2. Oke, PBC-nya tadi 8 ya, sama dengan 12 tambah 6I2. Ini pindah jadi minus, 8 dikurang 12 jadinya min 4 ya. Min 4 sama dengan 6I2. Jadi dibagi 6 sama dengan ya, atau kita boleh tulis di sini deh. Oke, kita pindah sedikit. Kita geser ke sini. 8 dikurang 12 kan min 4. Min 4 sama dengan 6I2. 6I2, maka dapat I2-nya. Ya. Min 4 per 6 sama dengan I2. Sederhanakan lagi I2-nya, maka akan jadi min 2 per 3 ampere. Ya, sama-sama dibagi 2. Min ini berarti hanya menandakan kalau arusnya itu terbalik, bukan ke arah kanan, bukan keluar dari titik B, tapi harusnya menuju titik B. Yang benarnya ini kita hapus. Misalnya harusnya yang menuju titik B, maka harus yang benar arusnya dia ke sini menuju. Nah, ini baru benar. Nah, berarti I-nya baru benar sebesar 2 ya, sebesar di sini 2 per 3 ampere. Ya, atau 2 per 3 ampere. Min itu hanya menandakan kalau arahnya kita itu salah ya. Oke, ini kita hapus dulu sedikit. Oke, sekarang mau nyari yang terakhir nih, I3. Ini yang ada I3 nya tinggal ini ya, ini. Berarti kita buat di sini. Oh, yang terakhir masih ada yang D ya, yang belum. Masih ada C juga. Wah, ini ruangannya nggak cukup. Coba kita geser dulu sebentar. Oke, karena kita udah geser, sekarang kita buat di sini. Ya, untuk nyari I3. VBC sama dengan 9 tambah 3 I3. Seperti ini. PBC-nya tadi seperti biasa 8. 8 tambah dengan 9 tambah I3 8 dikurang 8 ini pindah ruas jadi min, 8 dikurang 9 itu min 1 sama dengan 3I3. Ini berarti I3 nya tinggal dibagi 3 aja. I3 berarti arahnya pun salah, bukan keluar dari titik B. Ini kita hapus. Arah yang benarnya adalah menuju titik B. Ini yang benar.
ke sana ya. Nah begitu, tinggal I3-nya adalah 1/3 ampere. Min itu hanya menandakan arah arusnya yang kita buat tadi kebalik ya. Oke, udah, A udah, B udah. Sekarang beda potensial antara titik BD. Oke, kita mau jawab yang B. Oh B, terus kita mau jawab yang C ya. Beda potensial antara B dan D sama dengan, kalau kita mau cari B dan D, berarti kita harus buat titik-titik menuju dari B ke D. B, kita buat titik-titik menuju titik D. Nah, cuma sampai sini. Oke, maka rumusnya adalah pakai yang ini aja sampai sini. GGL, jumlah GGL tambah I dikali dengan R ya. Ini sigma atau jumlah. GGL yang ketemu di sini kalau menuju ke sini ketemunya adalah positif 12. Ditambah I-nya tadi adalah I2. Ya. Ya. Karena ini arahnya menuju ke sini. Ya. Tadi I-nya kita udah benerin arahnya malah menuju ke sana, maka I3 ini kan I3? I2 ini kan akan 2/3 ini. Tadi kan arahnya ke sini, maka kalau ke sana berarti dia min. Kenapa? Karena berlawanan arah dengan arah arus ya. 2/3 dikali dengan R. R yang di sini adalah R2, yaitu 6. Berarti ini sama dengan 12, ini ketemu ini 2 dikurang 4, jadilah 8 volt. Sama ya dengan jawaban yang PBC, sama-sama 8. Oke, yang terakhirnya adalah yang D. Kita menuju ke D. Ini adalah jawaban D. Yang terakhir, kita buat begini biar nggak terlalu berantakan ya. Kalau yang D, daya pada hambatan R1 ya, daya pada hambatan R1 P R1 tinggal I1, karena R1 kan I-nya I1 tadi ya, I1 kuadrat dikali dengan R1 aja. I1 kuadrat tadi yang ini nih, yang udah kita cari 1 ampere. 1 dikuadratin dikali R1, R1 nya kan 2, tinggal dimasukin. Jadi 1/2 itu 1 dikali 2 ya, 2 watt untuk satuan daya. Begitu. Oke, semoga bisa mengerti ya.